Salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun kita berada, anak didik kami dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran kita hari ini itu mata pelajaran matematika, ya. Pelajaran matematika hari Selasa, tanggal 28 bulan 7 2020, ya. Pada materi pembelajaran matematika kali ini itu tentang melakukan penjumlahan pecahan campuran dan pecahan desimal. Pada pembelajaran kemarin kita itu melakukan penjumlahan pecahan biasa. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan campuran dan pecahan desimal. Pecahan campuran merupakan pecahan yang bentuknya terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Ya, contohnya 2, 3 per 4. 2 bilangan bulat, 3 per 4 adalah bentuk pecahan biasa. Ya, Bapak ulang sekali lagi, 2 adalah bilangan bulat dan 3 per 4 adalah pecahan biasa. Makanya dia dikatakan sebagai pecahan campuran. Karena apa? Karena terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Nah, pecahan desimal suatu bentuk pecahan di mana bilangan tersebut berada pada belakang koma. Nah, contohnya adalah 0,1. Nah, kita nanti di sini akan masuk ke dalam satuan, puluhan, ratusan, maupun ribuan. Nah, kalau dia satu di belakang koma, itu adalah masuk ke dalam puluhan atau bisa dikatakan sebagai 1/10, ya. Bapak ulangi sekali lagi, 0,1 yaitu 1/10 dalam bentuk pecahan biasa. Nah, bagaimana Pak kalau satunya diganti menjadi 2, 3 dan seterusnya? Maka kita buat contoh 0,2 ini diganti menjadi 2/10. Tapi yang kita jumlahkan di sini adalah bentuk pecahan desimal, bukan dalam bentuk pecahan biasa. Nah, di sini ada contoh kedua lagi, 0,01 artinya 2 di belakang koma. Kalau 2 di belakang koma berarti 1/100. Berarti kalau dia 0,02 berarti 2/100. Contoh yang ketiga, 3 di belakang koma, ya. Sini 0,001. Jadi kita buat dalam bentuk pecahan biasa 1/1000. Karena dia 3 di belakang koma, ya. Mungkin sampai di sini adik kami sudah mengerti mengenai pecahan campuran dan pecahan desimal. Baik, Bapak lanjutkan, ya. Menjumlahkan pecahan campuran, ya. Contoh 31/8 ditambah 21/2. Nah, 31/8 tambah 21/2. Nah, untuk mengerjakan contoh soal di atas, kita dapat menggunakan dengan dua cara. Jadi untuk menyelesaikan satu soal, kita dapat menggunakan beberapa cara. Sedangkan di sini Bapak pilih itu menggunakan dua cara. Cara yang pertama, menjumlahkan bilangan bulat terlebih dahulu, baru menjumlahkan pecahannya. Artinya, kita pisah antara bilangan bulat bagian pertama, bilangan bulat bagian kedua. Ya, itu cara yang pertama. Ya, bisa kita lihat di sini. Ya, bisa kita lihat. 31/8 ditambah 21/2. Dari katanya menjumlahkan bilangan bulat terlebih dahulu, ya. Bilangan bulat terlebih dahulu berarti 3 ditambah 2. Nah, ini dia 3 ditambah 2. Setelah itu kita menjumlahkan pecahan biasanya. 1/8 ditambah 1/2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, penyebut di sini masih berbeda, yaitu 8 dengan 2. Untuk itu, kita harus mencari KPK. Apa itu KPK kemarin? Kelipatan persekutuan terkecil.
Berapa kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dengan 2? Adalah 8. Ya, adalah 8. Maka 5 ditambah 8 dibagi 8 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Maka dapat kita jawab bahwa 5 ditambah 1 tambah 4 per 8. Dapatlah hasilnya 5 per 8. Ini dia cara yang pertama. Semoga anak didik kami dapat mengetahuinya. Jadi nanti ini akan diulang-ulangi ya. Oke, baik. Dengan cara yang kedua, ya. Cara yang kedua, dengan cara mengalihkan bilangan bulat ke penyebut. Ya, dengan cara mengalihkan bilangan bulat ke penyebut dan menambahkan pembilang tanpa mengubah penyebut dengan bentuk pecahan biasa. Ya, Bapak ulang sekali lagi. Dengan cara mengalihkan bilangan bulat ke penyebut dan menambahkan pembilang tanpa mengubah penyebut dengan bentuk pecahan biasa. Nah, setelah bentuknya pecahan biasa, kita bisa langsung mencari KPK supaya kita dapat menjumlahkan pecahan tersebut. Ya, ini dia contoh 31/8 ditambah 21/2 sama dengan, ya, 31/8 ditambah 21/2 sama dengan. Tadi dikatakan dengan cara yang pertama, kalikan bilangan bulat dengan penyebut ditambah dengan pembilang. Maka 3 dikali 8 sama dengan 24 ditambah 1 sama dengan 25 tanpa mengubah penyebut. Berarti 25/8. Begitu juga pada bagian kedua. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 5/2. Nah, kita lihat di sini bahwa penyebutnya masih berbeda. Maka KPK dari 8 dengan 2 adalah 8. Kita kerjakan 8 dibagi 8 sama dengan 1 dikali 25 sama dengan 25. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dikali 5 sama dengan 20. Maka dapat hasilnya 45/8. Nah, untuk memperkecil pecahan ini, kita dapat menggunakan cara sebagai berikut. Ya. Nah, di sini sudah Bapak buat catatan. Kita dapat mengubah hasil ke dalam bentuk pecahan campuran dengan cara pembilang bagi penyebut. Nah, ini dia. 45 dibagi 8, maka dapat hasilnya 5/8. Kenapa, Pak? 45 bagi 8 bisa 5, ya. 5 kali 8 sama dengan 40, sisanya 5. Maka dalam bentuk pecahan campuran 5/8, ya. Bisa kita buat dalam bentuk pecahan biasa, 5 kali 8 40 tambah 5 45. Jadi bagian ini, ya, 45/8 sama dengan 5/8. Jadi cara pertama dengan cara kedua bisa sama hasilnya. Baik anak didik kami, kita lanjutkan lagi. Menghitung dalam pecahan desimal. Ya. Syarat. Dalam menghitung pecahan desimal, cara yang paling mudah adalah dengan cara menambahkan secara bersusun ke bawah dengan memposisikan tempat dan meluruskan tanda koma. Kenapa harus meluruskan tanda koma? Karena dia pecahannya dalam bentuk desimal. Ya. Contoh 2,035 ditambah 3,05, ya. Pada bagian yang pertama ini dalam 4 bilangan, sedangkan bagian yang kedua dalam 3 bilangan. Bagian yang pertama 3 di belakang koma, sedangkan bagian yang kedua 2 di belakang koma. Tapi tidak usah ragu. Karena apa? Dari di sini sudah dapat menyelesaikannya dengan cara memposisikan tempat dan meluruskan tanda koma. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan, ya. Nah, untuk menjawab, ya, bisa dilihat di sini 2,035, ya.
ditambah 3,05. Nah, untuk tanda koma dia sudah lurus ya. Jadi dengan sudah lurusnya tanda koma kita dapat menjumlahkan langsung. Nah, perlu nanti kami ketahui kalau dia 0 di belakang 5 ya, itu tidak dimasukkan ya. Nah, sekarang kita menjumlahkan 5 ditambah 0 sama dengan 5, 3 ditambah 5 sama dengan 8, 0 ditambah 0 sama dengan 0, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Maka dapat hasilnya adalah 5,085 ya. Mungkin sampai di sini adik kami sudah mengetahui bagaimana cara menghitung dalam bentuk pecahan desimal. Sangat mudah dibandingkan dengan pecahan campuran. Nah, untuk contoh soal dalam bentuk cerita ya, kita dapat melihat pada halaman 4 bagian C nomor 1 itu dalam bentuk pecahan campuran, sedangkan pada bentuk pecahan desimal itu halaman 5 nomor 1 pada bagian C. Nah, kita juga harus dapat memahami bentuk soal dalam cerita ya. Bapak bacakan. Setiap pagi ayah bersepeda mengelilingi kompleks perumahan. Hari pertama ayah bersepeda sejauh 2/1/4 putaran. Itu untuk hari pertama. Hari kedua ayah bersepeda sejauh 1, ya, Bapak ulangi. Hari kedua ayah bersepeda sejauh 1/5/6 putaran. Yang menjadi pertanyaannya, berapa putaran ayah bersepeda selama 2 hari tersebut? Nah, di pertanyaannya sudah sangat jelas bahwa hari pertama harus ditambah dengan hari kedua. Karena apa? Berapa putaran ayah bersepeda selama 2 hari? Nah, itu dia. Berapa putaran ayah bersepeda selama 2 hari. Maka hari pertama ditambah dengan hari kedua. Berarti 2/1/4 ditambah dengan 1/5/6. Jadi sudah sangat jelas nanti untuk soal cerita. Untuk pecahan desimal kita juga dapat melihat pada soal nomor 1. Bapak bacakan. Seekor burung ingin terbang menuju sarangnya. Burung tersebut baru menempuh jarak 0,4 km. Setelah itu ia terbang lagi sejauh 0,75 km. Berapa kilometer jarak yang sudah tempuh burung tersebut? Berarti kita juga tinggal menjumlahkan saja. 0,4 ditambah 0,75 maka dapat hasilnya 1,15. Itu dia untuk soal bagian cerita. Dengan demikian sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk PR-nya di rumah itu bisa kita lihat pada layar di depan. Itu untuk tugas 7 ya. Yang pertama halaman 4 pada buku paket MTK ya, pada buku paket matematika bagian A, B, dan C. Untuk soal yang kedua halaman 5 pada buku paket MTK bagian A, B, dan C. Untuk itu ya, Bapak ucapkan selamat bekerja dan sehat selalu. Bapak ucapkan banyak terima kasih dan salam jumpa untuk